Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kasus membangun kinerja optimal di PT Dinamika Nusantara pada mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh dosen. Yang pertama ada Pak Warka Syahbrani, SE, MSc, AK, CA, dan yang kedua ada Pak Lukman Dahlan, SE, MAK. Saya mengerjakan tugas ini semata-mata hanya untuk mendapatkan nilai ulangan akhir semester dan tentunya ilmu yang bermanfaat untuk saya sendiri dan orang lain. Kemudian, namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Fatima Aulia Hafsah dengan NIM 2309015010076 dari kelas F. Kemudian di sini ada kasus membangun kinerja optimal di PT Dinamika Nusantara, yang dimana PT Dinamika Nusantara adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dengan fokus pada pengembangan perangkat lunak untuk berbagai sektor bisnis. Perusahaan ini mengalami pertumbuhan pesat selama 5 tahun terakhir. Tetapi di balik perusahaan kesuksesan tersebut, terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja dan budaya organisasi. Nah, baru-baru ini CEO perusahaan Ibu Ratna menerima laporan bahwa tingkat turnover karyawan meningkat sebesar 20% dalam 1 tahun terakhir. Selain itu, hasil survei internal menunjukkan bahwa 40% karyawan merasa kurang termotivasi dan tidak puas dengan lingkungan kerja mereka. Untuk mengatasi masalah ini, Ibu Ratna memutuskan untuk mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap perilaku organisasi di perusahaan. PT ini memiliki tim yang sangat beragam, baik dari segi usia, latar belakang, budaya, maupun pengalaman profesional. Kemudian, hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan merasa pekerjaan mereka tidak memberikan kepuasan emosional. Banyak yang merasa beban kerja terlalu berat tanpa penghargaan yang sebanding. Selain itu, sebagian karyawan menyatakan bahwa gaya manajemen di perusahaan terlalu otoriter yang membuat mereka enggan untuk menyampaikan pendapat atau ide-ide baru. Selanjutnya, beberapa pemimpin tim melaporkan bahwa suasana hati karyawan di kantor seringkali tegang, terutama ketika mendekati tenggat waktu proyek. Nah, kemudian sebagai perusahaan teknologi, PT Dinamika Nusantara ini juga merekrut individu dengan kepribadian yang cenderung analitis dan kompetitif. Nah, salah satu masalah utama di perusahaan ini adalah adanya perbedaan persepsi antara manajemen dan karyawan. Manajemen perusahaan telah menerapkan program insentif berbasis hasil, tetapi karyawan merasa bahwa insentif ini tidak cukup untuk memotivasi mereka. Beberapa proyek besar di perusahaan mengalami kegagalan karena kurangnya kerjasama tim dan anggota tim seringkali bekerja secara individual tanpa koordinasi yang baik. Kemudian salah satu keluhan utama dari karyawan adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara manajer dan tim mereka. Banyak karyawan merasa bahwa gaya kepemimpinan perusahaan tidak mendukung pengembangan individu. Dalam beberapa kasus, beberapa karyawan merasa bahwa promosi di perusahaan sering dipengaruhi oleh hubungan personal daripada kinerja. Konflik antar departemen menjadi hal yang sering terjadi. Negosiasi sering kali berjalan alot sehingga memperlambat penyelesaian proyek dan menurunkan semangat kerja karyawan. Nah, kemudian di sini ada tugas yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah utama dalam organisasi berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan konsep perilaku organisasi. Tentunya saya sudah merangkum beberapa konsep, yaitu yang pertama pada materi keragaman dalam organisasi. Di sini masalahnya adalah konflik antara generasi karyawan muda dan senior dan perbedaan cara kerja dan komunikasi. Kemudian dalam materi sikap dan kepuasan kerja, masalahnya itu 40% karyawan merasa kurang puas, manajemen otoriter, dan insentif yang tidak memadai. Kemudian dalam materi emosi dan suasana hati, lingkungan kerja yang tegang, terutama saat tenggat waktu proyek. Kemudian dalam materi kepribadian dan nilai, masalahnya itu ketidakcocokan nilai antar individu, kerjasama tim versus pencapaian individu.
Kemudian dalam materi persepsi dan pengambilan keputusan individu, yaitu masalahnya adalah perbedaan persepsi antara manajemen dan karyawan, terutama dalam pengambilan keputusan. Kemudian dalam materi konsep motivasi, masalahnya itu insentif berbasis hasil kurang memotivasi. Karyawan lebih menghargai pengakuan dan pengembangan. Kemudian dalam materi dasar dari perilaku kelompok, masalahnya itu konflik antar anggota tim kurang koordinasi dalam proyek besar. Lalu kemudian yang terakhir saya dapat menganalisis yaitu masalah dalam materi memahami kerja tim, yaitu kurangnya koordinasi antar anggota tim. Nah, kemudian di sini tugas yang kedua itu menjelaskan hubungan antara berbagai konsep perilaku organisasi, misalnya komunikasi, komunikasi, kerja tim, motivasi yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, di sini konsep seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja tim sangat mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Sementara itu, emosi dan suasana hati karyawan berdampak langsung pada produktivitas dan budaya organisasi, menciptakan kerangka kerja yang mendukung atau menghambat kinerja yang optimal. Selanjutnya tugas yang ketiga, yaitu memberikan solusi yang terintegrasi untuk setiap masalah yang telah diidentifikasi, serta menjelaskan bagaimana solusi tersebut dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi di sini yang pertama ada masalah dalam materi keragaman dalam organisasi. Nah, solusi yang dapat saya kemukakan yaitu yang pertama itu ada program pelatihan lintas generasi untuk meningkatkan pemahaman antar karyawan serta aktivitas team building yang menekankan pentingnya kolaborasi dan menghargai perbedaan yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi antar karyawan, serta mengurangi konflik dan menciptakan sinergi tim yang lebih baik. Kemudian dalam materi sikap dan kepuasan kerja, solusi yang dapat saya kemukakan yaitu menerapkan gaya kepemimpinan yang partisipatif, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, kemudian memberikan penghargaan berbasis kontribusi baik secara finansial atau seperti bonus maupun non finansial seperti sertifikat atau mungkin bisa pengakuan publik. Kemudian yang dapat kita harapkan dari solusi ini yaitu karyawan merasa dihargai dan terlibat untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Kemudian juga dapat mengurangi tingkat turnover. Selanjutnya, dalam materi emosi dan suasana hati, solusi yang dapat saya kemukakan yaitu memberikan fleksibilitas kerja seperti opsi kerja jarak jauh atau jam kerja yang fleksibel. Kemudian juga dapat menyediakan layanan konseling atau pelatihan manajemen stres. Nah, yang diharapkan dapat suasana kerja ini menjadi lebih kondusif untuk mengurangi tingkat stres karyawan serta produktivitas meningkat karena karyawan akan lebih fokus dan nyaman. Kemudian dalam materi kepribadian dan nilai, solusi yang dapat saya kemukakan yaitu menyesuaikan penugasan proyek berdasarkan kepribadian, memastikan kombinasi yang seimbang antara individu yang kompetitif dan kolaboratif. Kemudian juga dapat membangun budaya kerja yang menekankan pentingnya kerjasama tanpa mengesampingkan prestasi individu. Nah, diharapkan dari solusi tersebut dapat mengurangi konflik dalam tim dan menciptakan harmoni kerja. Kemudian juga karyawan dapat bekerja sesuai kekuatan masing-masing serta meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, dalam materi persepsi dan pengambilan keputusan individu. Nah, solusi yang dapat saya kemukakan yaitu melibatkan karyawan dalam diskusi strategis melalui forum atau survei pendapat. Kemudian juga dapat memberikan umpan balik secara langsung kepada karyawan tentang bagaimana pendapat mereka diimplementasikan. Nah, harapannya dari solusi tersebut yaitu karyawan merasa memiliki suara dalam organisasi, serta dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Kemudian pada materi konsep motivasi, solusi yang dapat saya kemukakan yaitu diversifikasi insentif, mencakup pelatihan pengembangan diri, promosi karir, dan pengakuan moneter. Kemudian juga dapat menyediakan program mentorship untuk mendukung pengembangan keterampilan. Nah, dampak yang diharapkan yaitu motivasi meningkat karena karyawan ini merasa didukung dalam pengembangan pribadi dan profesional.
Selanjutnya, pada materi dasar dari perilaku kelompok. Solusi yang dapat saya kemukakan yaitu membentuk aturan kerja tim yang jelas, termasuk mekanisme komunikasi dan pembagian tugas. Kemudian, menunjuk pemimpin tim yang berpengalaman untuk memfasilitasi kerjasama. Yang diharapkan dampaknya itu proyek berjalan lebih lancar dengan peran yang terdefinisi, serta tim menjadi lebih produktif dan juga efektif. Kemudian yang terakhir dalam materi memahami kerja tim, solusi yang dapat saya kemukakan yaitu mengadopsi platform komunikasi terpusat untuk menyampaikan informasi secara real time, serta memberikan pelatihan komunikasi untuk manajer agar mampu menyampaikan pesan dengan jelas. Nah, dampak yang diharapkan yaitu informasi yang disampaikan tepat waktu dan jelas untuk mengurangi kebingungan. Kemudian juga karyawan akan merasa lebih terinformasi dan terhubung dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian, tugas yang terakhir yaitu yang keempat, menyusun strategi implementasi untuk solusi tersebut dalam bentuk rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang. Di sini jangka pendek saya rangkum dalam kurun waktu 1 sampai 6 bulan. Yang dimana langkah yang pertama itu mungkin bisa survei internal karyawan. Seperti kayak melakukan survei untuk memahami kebutuhan karyawan terkait kepuasan kerja, motivasi, dan komunikasi. Nah, output yang diharapkan ini sendiri yaitu data konkret untuk prioritas kebijakan dan perubahan perusahaan. Kemudian juga ada pelatihan komunikasi, yang dimana memberikan pelatihan komunikasi yang efektif untuk manajer dan karyawan. Output yang diharapkan yaitu meningkatkan kejelasan dan transparansi komunikasi. Kemudian juga ada program penghargaan cepat. Nah, deskripsinya itu memulai penghargaan bulanan untuk kontribusi individu atau tim. Output yang diharapkan itu karyawan akan merasa lebih dihargai dan termotivasi. Kemudian langkah yang keempat yaitu tim mediasi konflik, yang dimana seperti membentuk tim mediator internal untuk menangani konflik antar departemen. Di mana output yang diharapkan itu penyelesaian konflik lebih cepat dan terstruktur. Kemudian ada penyesuaian fleksibilitas kerja, yang dimana deskripsinya itu kayak seperti memberikan opsi jam kerja fleksibel atau kerja jarak jauh. Nah, output yang diharapkan yaitu mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan kerja. Kemudian yang terakhir ada team building, yang dimana deskripsinya itu mengadakan aktivitas team building lintas generasi dan departemen, yang dimana output yang diharapkan yaitu meningkatkan kolaborasi dan mengurangi kesalahpahaman. Kemudian di sini ada implementasi jangka panjang, yang dimana di sini terdapat dalam 7 langkah. Yang pertama ada sistem komunikasi terpusat, yang dimana output yang diharapkan yaitu komunikasi lebih cepat, jelas, dan terdokumentasi. Kemudian juga yang kedua ada program kepemimpinan empati, yang dimana output yang diharapkan itu ada kepemimpinan lebih inklusif dan humanis. Kemudian yang ketiga ada program pengembangan karir, yang dimana deskripsinya itu merancang jalur karir yang jelas dan menyediakan pelatihan keterampilan. Nah, output yang diharapkan itu yaitu karyawan lebih termotivasi untuk berkembang di perusahaan. Kemudian yang keempat ada sistem promosi yang transparan, yang dimana seperti mengembangkan kriteria promosi yang objektif berbasis kinerja bukan hubungan personal. Yang dimana output yang diharapkan itu kepercayaan terhadap manajemen meningkat. Kemudian juga ada sistem pembagian sumber daya, yang dimana membuat sistem prioritas untuk alokasi sumber daya berbasis kebutuhan proyek yang diharapkan dapat mengurangi konflik antar departemen. Kemudian juga ada budaya organisasi yang inklusif, yang dimana mengintegrasikan nilai-nilai kolaborasi, inklusivitas, dan penghargaan dalam budaya kerja perusahaan, yang dimana diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki karyawan terhadap organisasi. Kemudian juga yang terakhir ada monitoring dan evaluasi, seperti membuat komite internal untuk mengevaluasi efektivitas program setiap 6 bulan. Yang dimana output yang diharapkan itu perbaikan berkelanjutan berbasis pada hasil evaluasi. Nah, di sini saya sudah merangkum dampak dari strategi implementasi tersebut, di mana efektivitas organisasi meningkat,
proyek tentunya berjalan lebih lancar dengan koordinasi yang baik antar tim dan departemen. Kemudian yang kedua, karena karyawan lebih termotivasi dan puas, tentunya insentif yang lebih relevan dan penghargaan yang teratur meningkatkan loyalitas. Nah, kemudian juga ketika konflik berkurang, sistem mediasi dan alokasi sumber daya yang adil mengurangi gesekan antar tim. Kemudian yang terakhir, kinerja jangka panjang yang optimal. Nah, budaya kerja yang sehat dan kolaboratif menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Hidup sendiri tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.